Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar manajemen yang beranggotakan Saya Ulfatul Mukaroma. Saya Eza Afonika. saya Danu Pratomo, saya Bujangga Hendra, Saya Vendra Frida. Saya Afin Rasabila. akan membawakan materi yang bertemakan perencanaan, yang berisi pengertian perencanaan, dasar pemikiran perencanaan, proses perencanaan, tujuan perencanaan, manfaat perencanaan, perencanaan strategis, perencanaan taktik dan operasional. Yang pertama, pengertian perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan planning merupakan proses dasar untuk memilih tujuan dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, human resource, sumber daya alam, natural resource, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 sisi. Pertama, dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Nomor 3, dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang akan diambil, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. dasar pemikiran perencanaan. Yang pertama, dari Arnold Kohn dan Sil O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan kebijakan prosedur, program dari alternatif yang ada. 2, dari Gary Terry menjelaskan bahwa perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta untuk membuat serta menggunakan asumsi-asumsi menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa dating dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. 3. Louis Allen mendefinisikan bahwa perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil dari yang diinginkan. 4. Billy Eggers menjelaskan bahwa perencanaan adalah memilih yang fundamental dan masalah perencanaan timbul jika terdaftar dari alternatif. 5. Melayu SP Hazibuan bahwa perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan akan menghasilkan tujuan baru. Perumusan tujuan dapat dicapai bila ada kecukupan data, representasi, dan kejelasan yang terukur spesifik, meliputi aspek, ruang, atau lokasi atau tempat. Tujuan perencanaan. Yang pertama, untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Dengan rencana karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai dan siapa mereka harus bekerja sama dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian ketika seorang manajer membuat rencana,
Ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dan perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Untuk meminimalisir pemborosan, dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seseorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan referensi dari perusahaan. Manfaat perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan yang tepat. Kedua, menghindari ketidakpastian. Ketiga, menghindari pekerjaan yang tidak berguna. Keempat, memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Kelima, meningkatkan motivasi dan kerjasama tim. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Tepatnya rencana strateg adalah rencana umum yang mendasari keputusan alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan strategis. Kelebihan menggunakan rencana strategis antara lain: 1. Dengan rencana strategis, manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan metode pencapaiannya kepada organisasinya. 2. Membentuk manajer pengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan memecahkan sebelum menjadi lebih buruk. 3. Membantu manajer mengenal peluang yang mengandung risiko dan peluang yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. 4. Mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan karena sasaran, tujuan, dan strategi untuk penelitian yang sesama. Perencanaan taktis dan operasional. Perencanaan taktis adalah perencanaan ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis. Dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana strategis pada umumnya melibatkan manajemen tingkat atas dan menengah, dan jika dibandingkan dengan rencana strategis, memiliki jangka waktu yang lebih singkat dan suatu fokus yang lebih spesifik dan nyata. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan rencana yang menitikberatkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Dikembangkan oleh manajer tingkat menengah dan tingkat bawah. Rencana operasional memiliki fokus jangka pendek dan lingkup yang relatif lebih sempit. Masing-masing rencana operasional berkenan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Sekian dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.